Shalom puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Saya percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan limpah atas kita. Terbukti pada saat ini Tuhan kasih kesempatan satu kali lagi untuk kita bisa mengawali hari kita. Kita bisa menikmati hidup yang baru dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Mari bersama pada pagi hari ini kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita membangun tahta pujian bagi Yesus. Mari bersama saja kita semua untuk tunduk kepala dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Ketika pada pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan yang baik dalam hidup kami. Inilah satu kerinduan kami Tuhan. Biarlah hati kami tertuju pada Engkau, Tuhan Yesus Raja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Bersama dengan kesungguhan hati kita menyatakan bagi Yesus kita, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari saudara terkasih di dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dialah Allah kekuatan kita. Seperti firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan pada Tuhan. Karena mereka yang datang pada Tuhan harus percaya Tuhan itu ada. Dia harus percaya bahwa Yesus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mari saudara terkasih, naikkan permohonan doamu bagi Yesus, kepada Yesus. Dia Yesus memberikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan dalam hidupmu dan hidupku. Percaya dan yakini firman Tuhan. Pegang setiap janji Tuhan.
dengan iman perkatakan bahwa Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang mau menolong dalam setiap hidup kita. Ini iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau Allah Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Untuk itu Tuhan, kami menaikkan syukur kami, tanda penghormatan diri kami, tanda pengagungan kami atas Engkau. Haleluya, ku percaya janji-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan dan penghiburan. Kami sembah Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam hidup kami Tuhan. Syukur, naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah setia, bawa kami Tuhan terus mendekat, terus melekat dalam hati-Mu. Ini siap kami Tuhan, kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami, pemulihan sedang Tuhan kerjakan, kesembuhan sedang Tuhan kerjakan atas kami. Dengan iman percaya kami mau katakan bahwa Engkau Allah pembela kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Inna dalam ya dalam syukuralamo, inna dalam ya dalam masih, inna dalam ya dalam, inna dalam masih, inna dalam, haleluya, inna dalam ya dalam masih, inna dalam ya dalam, bawa hati kami Tuhan terus menyembah, puaskan setiap kami Tuhan. Inna dalam ya dalam syukuralamo, ya dalam ya dalam masih, inna dalam ya dalam syukuralamo, ya dalam masih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, oh, menepati janji-janji-Mu. Inilah iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami pegang iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa buat perjumpaan yang indah, buat hadirat Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, yang Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu
dapat menjadi rema dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yaitu restorasi iman. Kita akan belajar hari ini dengan subtema yaitu berani melangkah dalam iman. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar cerita, sering membaca firman ini, yaitu tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tetapi kita mau belajar lagi tentang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, begitu bagaimana imannya luar biasa. Iman yang luar biasa besar terhadap Tuhan Yesus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 9 ayat 21 sampai 22 saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamas saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop di atasnya yang berjudul wanita pendarahan 12 tahun, tetapi di atasnya ada perikop lagi yang berkata anak kepala rumah ibadah disembuhkan. Menurut saya perikop ini adalah bukan suatu kebetulan, tetapi memang luar biasa Tuhan berikan. Kalau kita membaca sungguh-sungguh, anak dari kepala rumah ibadah ini usianya 12 tahun. Dan wanita yang mengalami pendarahan itu juga 12 tahun. 12 tahun adalah sesuatu yang bukan yang mudah. 12 tahun berbicara waktu, di mana anak 12 tahun dia sudah mengalami yang namanya bisa bermain studi. Tetapi wanita ini 12 tahun harus mengalami yang namanya pendarahan. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, wanita ini tidak hanya diam berdiri saja. Dia tidak ada usaha apapun. Tetapi kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai 27. Di situ dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Kalau kita membaca di Markus ini tadi, wanita ini sudah berusaha, bahkan hartanya habis, tetapi di sini dikatakan tidak ada faedahnya. Tetapi ketika wanita yang pendarahan ini mengalami yang namanya iman muncul di dalam hatinya, dia sudah mengerti bahwa dia sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi dia harus mengalami namanya 12 tahun untuk mengalami yang namanya mujizat. Wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya restorasi iman? Apa yang harus kita lakukan sehingga restorasi iman di dalam kehidupan kita itu terjadi?
Kalau kita melihat 12 tahun, mungkin kita akan berpikir, tidak ada lagi mujizat. 12 tahun adalah waktu yang lama, mungkin menurut kita akan habis. Mungkin wanita ini berkata, aku akan mati. Tetapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus lewat di kotanya, wanita ini berani melangkah dengan iman. Jadi bagaimana kita mengalami restorasi iman? Yang pertama adalah berani melangkah dalam iman. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Wanita ini mengalami iman yang luar biasa. Dia berani melangkah. Dia melangkahkan imannya. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Di ayat yang ke-21 tadi dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow. Untuk melangkah itu memerlukan sesuatu hal yang besar, karena dia mengalami pendarahan. Dia tidak memperdulikan caci maki yang orang-orang di sekitarnya. Dia tidak memperdulikan lagi apa kata orang. Dia hanya berani, dia melangkah, dia beriman, aku harus sembuh. Dan dia melangkahkan, dia berani melangkah. Iman itu harus bertindak. Iman itu kita harus berani melangkah. Jadi ketika wanita ini beriman, dia melangkah dan menjamah jubah Tuhan Yesus, maka kesembuhan itu terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita berkata, aku sudah 12 tahun mengalami kebangkrutan. Aku sudah 12 tahun yang mengalami namanya susahan. Pergumulan hidupku ini sudah bertahun-tahun. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi PR di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melangkahkan iman kita kepada Tuhan? Sudahkah iman kita berani melangkah di dalam iman kita? Kalau kita seperti wanita tadi berani melangkahkan kaki kita, berani melangkah dengan iman, maka kesembuhan itu terjadi. Sama dengan halnya kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berani melangkah dengan iman kita berani melangkah bersama Tuhan. Mengimani segala sesuatu, apa yang menjadi pergumulan hidup kita, apa yang menjadi masalah hidup kita. Saya percaya dan yakin Tuhan akan menolong kita. Poin yang kedua, bagaimana kita mengalami yang namanya restorasi iman. Poin yang kedua, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat wanita tadi, yang pendarahan 12 tahun, dia bukan 5% percayanya Bapak Ibu, tetapi 100% dia mempercayai kepada Tuhan bahwa dia sanggup. Karena dia sudah mengalami, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Sama halnya dengan kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bukan 5%, tetapi 100% kepada Tuhan, pemulihan di dalam kehidupan kita akan kita dapatkan. Di Matius pasal yang ke-9:22 tadi dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu wanita itu sembuh. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Mari kita bangun iman kita. Kita buat Tuhan berpaling dan memandang kita. Karena iman kita. Wow, luar biasa sekali wanita ini. Sehingga dia memiliki iman, dia percaya kepada Tuhan. Dia membuat Tuhan Yesus berpaling dan memandang wanita yang pendarahan 12 tahun. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan iman kita? Percayakah kita kepada Tuhan 100% ataukah hanya 5%? Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkata, Haryo bisa ngomong seperti itu. Kamu tidak mengalami apa yang aku alami. Bapak Ibu Saudara, saya dulu itu adalah penggemar orang kesaksian. Saya orang yang suka melihat orang yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tetapi suatu hari saya cuma berkata, ada di dalam hati saya ngomong, kok kamu tidak mau ngalami kalau orang lain ngalami? Di dalam hati saya ngomong ke orang lain, kenapa kamu hanya kagum kepada orang lain, kagum atas kesaksian orang lain? Kenapa kamu tidak kagum sendiri atas kesaksianmu? Kenapa engkau tidak minta Tuhan membuat engkau menjadi orang yang bersaksi? Dari situ Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya mulai membangun hati saya. Saya percaya Tuhan, setiap saya menghadapi masalah, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup. Walaupun mungkin hari ini pertolongan Tuhan belum ada, mungkin hari ini saya belum mengalami yang mujizat yang besar, tetapi di dalam hati saya, iman saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup saya. Saya percaya segala pergumulan hidup saya, Tuhan akan jawab. Seperti Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham selalu berharap kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, saya mau belajar, saya menaruh iman percaya saya kepada Tuhan, dan saya melangkah dengan iman saya. Saya percaya mujizat yang Tuhan lakukan masih berlaku di tahun ini. Mujizat Tuhan masih berlaku terhadap kehidupan kita. Ayo mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Seberapa lama Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, tetapi percayalah, melangkahlah dengan iman dan percaya kepada Tuhan 100%. Maka mujizat, apapun jadi pergumulan kita semuanya, Tuhan akan jawab Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Ayo kita bangun iman kita. Melangkah dengan iman dan percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa restorasi iman akan kita alami bersama-sama. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa bersama saya. Kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami selalu mengerti bahwa kami boleh melangkah dengan iman kami, percaya kepadamu 100%. Apapun yang menjadi permasalahan kami percaya Tuhan menolong kehidupan kami. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan, biar apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, mereka mendapat jawaban daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.